wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 8622410134 dari kelas RA3 Program Studi PGSD semester 4 Universitas Primagraha. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pendidikan IPA di SD kelas tinggi dengan dosen pemangku yaitu Ibu Hilda Daniartika Numardi MPD. Nah teman-teman, sebelum belajar, coba sekarang kalian lihat diri kalian sendiri. Apakah tubuh kalian sekarang lebih tinggi dibandingkan waktu kalian masih TK? Pasti jawabannya iya. Dulu mungkin kalian masih kecil, belum bisa membaca, belum bisa menulis, bahkan kalian masih digendong sama orang tua. Tapi sekarang kalian sudah semakin besar, pintar, dan mandiri. Kira-kira kenapa ya manusia bisa berubah seperti itu? Ya, jawabannya karena manusia mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada semua manusia, sejak masih bayi sampai lanjut usia. Tetapi apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sama? Jawabannya adalah tidak sama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh manusia. Contohnya seperti tinggi badan yang bertambah, terus berat badan yang naik, tangan dan kaki yang semakin besar. Nah, pertumbuhan bisa dilihat secara fisik gitu dan bisa diukur. Misalnya, kalau tahun lalu berat badan kalian 20 kg, terus sekarang menjadi 30 kg. Itu namanya pertumbuhan. Coba sekarang teman-teman lihat tangan kalian. Pasti ukuran tangan kalian ini semakin besar kan dibanding saat kalian masih kecil. Nah, kalau perkembangan itu apa? Perkembangan adalah perubahan kemampuan manusia menjadi lebih baik dan lebih matang. Perubahan menjadi lebih dewasa gitu. Contohnya, semisal dulu kita belum bisa berjalan kan, sekarang sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, bahkan melompat kan. Terus dulu kalian belum bisa membaca, sekarang kalian udah bisa baca cerita, udah bisa baca sosial media, ngechat, pokoknya sekarang udah bisa baca aja. Terus dulu kalian juga belum bisa berbicara, nah sekarang kalian juga udah pandai berbicara. Nah itu namanya perkembangan. Perkembangan itu tidak bisa diukur dengan angka, tetapi bisa dilihat dari kemampuan seseorang. Sekarang coba jawab ya, siapa di antara kalian waktu kecil belum bisa naik sepeda, tapi sekarang udah bisa? Nah, kalau misalkan udah bisa naik sepeda, itu namanya perkembangan. Teman-teman, manusia itu mengalami beberapa tahapan dalam hidupnya. Yuk kita pelajari bersama-sama ada apa aja tahapannya. Yang pertama itu ada yang namanya masa bayi. Masa bayi dimulai sejak dilahirkan hingga sekitar usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini tubuhnya itu masih kecil gitu. Terus belum bisa berjalan dan masih membutuhkan bantuan orang tuanya. Biasanya bayi belajar untuk tengkurap, merangkak, duduk, lalu berjalan sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, tahapan yang kedua itu ada yang namanya masa anak-anak. Pada masa anak-anak dimulai sekitar usia 2 sampai 12 tahun. Pada masa ini tinggi dan berat badan mereka tuh mulai bertambah, dan pada masa ini juga mereka udah mulai sekolah dan suka bermain dan mulai belajar banyak hal. Anak-anak tuh mulai belajar untuk membaca, menulis, berhitung, dan mereka juga sudah mulai untuk berteman gitu. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga itu ada yang namanya masa remaja. Masa remaja itu dimulai sekitar usia 12 sampai 18 tahun. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada tubuh dan emosi.
Contohnya tinggi badan yang cepat bertambah gitu. Terus suaranya juga udah mulai berubah. Terus biasanya pada wanita mereka udah yang namanya menstruasi, dan pada laki-laki mereka udah namanya mimpi basah, dan pada remaja juga mereka udah mulai memikirkan cita-citanya apa. Dan yang keempat, tahapan yang keempat itu ada yang namanya masa dewasa. Pada masa dewasa dimulai sekitar usia 18 sampai 60 tahun. Pada masa ini tubuh tuh mulai berkembang lebih matang, udah mulai bekerja dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena pada masa ini mereka udah bisa untuk menikah gitu, memiliki keluarga. Dan yang terakhir itu ada yang namanya masa lanjut usia atau disebut dengan lansia. Pada lanjut usia itu dimulai sekitar usia 60 tahunan ke atas. Jadi pada masa ini rambut mereka itu udah mulai memutih, udah mulai ubanan, terus penglihatannya juga udah berkurang, terus daya ingatnya juga udah berkurang, terus tubuh mereka juga tidak sekuat dulu lagi gitu. Teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan manusia ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor penting loh. Faktor-faktor itulah yang membantu tubuh kita tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Faktornya apa aja? Yang pertama itu adalah makanan bergizi. Makanan bergizi itu sangat penting untuk membantu pertumbuhan tubuh. Contohnya ada sayuran, buah-buahan, ikan, telur, susu, dan juga nasi. Kalau misalnya kita makan makanan sehat, tubuh kita akan menjadi lebih kuat dan sehat. Dan faktor yang kedua itu adalah olahraga. Rajin olahraga membantu tubuh menjadi sehat, aktif, dan kuat. Contohnya ada berlari, bermain bola, senam, ataupun bersepeda. Jadi olahraga membantu pertumbuhan untuk tinggi badan dan juga menjaga kesehatan tubuh. Dan faktor yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup membantu tubuh berkembang dengan baik. Karena saat tidur tubuh melakukan proses pertumbuhan. Makanya buat kalian jangan tidur terlalu malam, jangan suka begadang, dan biasakan tidur tepat waktu, biasanya minimal 8 jam ya teman-teman. Dan yang faktor yang keempat itu adalah lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat membuat tubuh terhindar dari banyak penyakit. Contohnya lingkungan yang rumah yang bersih, terus udara yang segar, dan lingkungan yang nyaman. Dan yang kelima itu ada yang namanya kasih sayang dan perhatian. Jadi kasih sayang dari keluarga juga penting untuk perkembangan anak. Karena anak yang bahagia biasanya itu mereka lebih percaya diri juga, lebih semangat buat belajarnya, dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bermanfaat untuk perkembangan. Nah teman-teman, jadi agar pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan dengan baik, kita harus menjaga pola hidup sehat setiap hari. Rata-rata kita sudah belajar bersama-sama sampai akhir. Semoga materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ini membantu teman-teman memahami pelajaran dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat belajarnya, tetap rajin, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Saya Siti Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.